Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ensiklopediaku. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode kontrasepsi alamiah, yaitu metode kontrasepsi kalender. Metode kontrasepsi kalender ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun untuk peminatnya mungkin sedikit ya, karena mereka merasakan bahwa penggunaan metode kontrasepsi alamiah atau kalender ini ribet mungkin ya. Namun kalau kita melihat apa sih manfaat dari metode kalender ini, maka kita akan mempertimbangkan untuk menggunakan metode kalender ini. Untuk penggunaan metode kalender ini bukan menjadi kewajiban dari wanita usia subur ataupun bunda ataupun calon bunda ya, karena metode kontrasepsi ini sangat memerlukan dukungan atau partisipasi penuh dari suami atau dari pasangan, sehingga video ini juga diwajibkan ditonton oleh para calon bapak ataupun ayah ataupun para laki-laki yang akan menjadi calon bapak nanti. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah alat kalender kontrasepsi kalender ini bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi maupun untuk menentukan kehamilan atau bisa untuk mendapatkan kehamilan. Karena yang kita observasi nanti adalah yang kita hitung adalah masa subur, sehingga bisa kita gunakan sebagai alat kontrasepsi maupun sebagai untuk mendapatkan suatu kehamilan. Kemudian manfaat yang kedua, kita tidak perlu ke tenaga medis atau ke klinis untuk mendapatkan suatu kontrasepsi. Kemudian murah, karena apa? Yang kita perlukan hanya kalender dan kita hanya menghitung masa subur kita. Kemudian tidak ada efek samping apapun karena kita tidak masukkan hormon apapun di dalam tubuh kita maupun alat apapun di dalam tubuh kita, sehingga tidak mengganggu sistem dalam tubuh kita. Kemudian ini nih, manfaat yang berikutnya adalah keluarga kita semakin harmonis. Karena apa? Penggunaan metode kontrasepsi kalender ini tadi perlu dukungan dari suami, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik, maka keluarga kita semakin harmonis. Kemudian tetapi ini tidak boleh digunakan apabila kita tidak memiliki keteraturan dalam haid. Jadi haid kita tidak teratur. Misalnya bulan Januari kita mendapatkan haid, kemudian bulan Februari kita tidak mendapatkan haid, bulan berikutnya haid lagi. Nah, itu dikatakan tidak teratur, sehingga untuk penggunaan metode kontrasepsi kalender ini tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya adalah ibu yang pasca persalinan atau ibu yang menyusui atau ibu yang pasca abortus, karena ibu-ibu tersebut siklus menstruasinya belum kembali dengan normal, sehingga belum bisa menggunakan metode kalender ini. Kemudian ibu yang memiliki resiko kalau ibunya hamil itu menjadi beresiko yang tinggi bagi keselamatan ibu maupun anaknya, maka penggunaan metode kalender ini karena efektivitasnya itu sangat bergantung dengan partisipasi dari pasangan ya, sehingga untuk efektivitasnya pun juga tergantung dari kesepakatannya, sehingga kalaupun memang kehamilannya nanti bisa berakibat resti atau resiko tinggi, maka diharapkan menggunakan metode kontrasepsi yang efektivitasnya jauh lebih tinggi. Kemudian apa sih yang kita diperlukan atau syarat yang diperlukan untuk bisa menggunakan metode kalender ini? Yaitu kita harus memahami tentang bagaimana siklus menstruasi kita. Apa sih siklus menstruasi itu? Dikatakan satu siklus menstruasi kalau dari hari pertama kita menstruasi kemudian bertemu dengan menstruasi berikutnya, itu merupakan satu siklus menstruasi. Misalnya tanggal 2 Juli itu hari pertama kita menstruasi, kemudian berakhir di tanggal 29 Juli, maka hari siklus menstruasi kita itu sejumlah 28 hari. Kemudian itu kita amati, untuk bisa menggunakan metode kalender ini kita harus mengamati siklus menstruasi kita kurang lebih 6-12 siklus untuk bisa menentukan mana siklus menstruasi kita yang terpanjang dan berapa siklus menstruasi kita yang terpendek. Misalnya tadi berarti siklus menstruasi kita di bulan Juli itu 28 hari. Nanti bulan berikutnya kita amati kembali berapa jumlah
atau berapa siklus menstruasi kita itu berapa hari. Nanti dari 6 siklus tersebut, minimal 6 siklus tersebut, kemudian kita rata-rata yang terpanjang berapa, bukan kita rata-rata ya, kita simpulkan yang terpanjang itu berapa, yang terpendek berapa. Kemudian selain kita mengenal siklus menstruasi, kita juga mengenal ovulasi. Ovulasi itu adalah keluarnya telur dari indung telur kita. Biasanya keluarnya itu di hari ke-12 sampai 16 hari sebelum haid berikutnya. Biasanya di hari ke-12 sampai ke hari 16, kurang lebih di tanggal 12 sampai 17 ya kalau kita lihat di kalender ini. Nah, kemudian setelah kita mengobservasi, caranya seperti apa biar kita bisa menggunakan metode kalender ini? Yaitu dengan menggunakan rumus ini. Metode kalender ini adalah kita melakukan pantang senggama atau pantang untuk berhubungan di waktu masa subur. Karena kalau kita melakukan senggama di masa subur, di mana ovum itu keluar sehingga bertemu dengan sperma, bisa menyebabkan kehamilan. Untuk itu, dengan menggunakan metode kalender ini, kita bisa menentukan awal masa subur kita dan akhir masa subur kita, sehingga kita bisa menghindari untuk tidak berhubungan pada masa subur tersebut. Untuk menentukan awal masa subur, tadi dari hasil observasi kita, setelah kita menentukan siklus haid terpendeknya berapa, siklus haid terpanjangnya berapa, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk menentukan awal masa subur, siklus haid terpendek dikurangi 18. Angka 18 ini didapatkan dari estimasi untuk ovum keluar tadi kan di hari ke-12 sampai hari ke-16, kurang lebih 14 plus minus 2. Ini 14 plus 2 ditambah 2 itu dari rata-rata hidup sperma di dalam tubuh di dalam tubuh wanita. Kemudian kalau untuk menentukan akhir masa subur, yaitu siklus haid terpanjang dikurangi 11. 11 itu merupakan dari ovulasi kita, kemudian dikurangi 1 itu merupakan lamanya hidup ovum, yaitu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Untuk bisa lebih memudahkan pemahaman kita, maka kita langsung aplikasikan saja ke penjelasan berikut, yaitu misalnya Nyonya W telah mengamati siklus haidnya selama 8 bulan, berarti Nyonya W sudah memenuhi persyaratan bahwa dia sudah melakukan observasi selama minimal 6 bulan. Terus kemudian datanya dia menyimpulkan bahwa siklus haid terpendeknya di 25 hari, siklus haid terpanjangnya 30 hari. Nah, masa suburnya kapan? Yaitu dari 25 dikurangi 18 itu hari ke-7 itu awal masa subur, kemudian 30 dikurangi 11 sama dengan 19 itu merupakan akhir masa subur. Sehingga masa subur dari Nyonya W tersebut yaitu hari ke-7 sampai hari ke-19. Bukan tanggal 7 sampai tanggal 19, tetapi hari ke-7 sampai hari ke-19 dari siklus menstruasinya tadi. Jadi kita lihat hari pertama kita menstruasi itu di tanggal berapa, nanti 7 hari berikutnya itu awal masa subur kita, kemudian sampai hari ke-19. Nah, di hari ke-7 sampai 19 inilah masa subur kita, sehingga kalau dijadikan sebagai alat kontrasepsi, maka di masa subur itu kita tidak boleh melakukan senggama atau berhubungan dengan pasangan kita tanpa suatu perlindungan apapun, ataupun bisa digunakan sebagai untuk mendapatkan kehamilan. Di masa subur itu kita bisa melakukan hubungan. Nah, itu untuk bagaimana aplikasi dalam menggunakan metode kontrasepsi dengan kalender. Sangat mudah diaplikasikan. Nanti Bapak Ibu ataupun calon Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya, sehingga harapannya kita tidak selalu menggunakan metode kontrasepsi yang hormonal atau yang bisa mengganggu tubuh kita. Sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.